Halo Sobat PLC, kami Duta Kampus Politeknik Elbajo Komodus. Kembali lagi di Ngobrol bareng PLC bersama saya, Claudia. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kenapa sih kuliah itu penting versi Duta Kampus Politeknik Elbajo Komodus. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Perumda Bidadari selaku pengelola dari Gua Batu Cermin sebagai salah satu destinasi wisata kota yang ada di Labuan Bajo. Nah, mungkin kita boleh langsung masuk ya, kita boleh kenalan singkat dulu bersama Duta Kampus yang kece kita ini dari PLC. Mungkin boleh dari kakak yang di depan saya yang paling ganteng ini, boleh kak? Biasa aja, panggil aja Ren. Oke, perkenalkan saya Ren, program studi manajemen pemasaran internasional. Saya Indah dari program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Saya Rio dari program studi manajemen pemasaran internasional. Saya Dani dan saya dari program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan. Saya Sesa, saya dari program studi akuntansi perpajakan. Nah, baik nih teman-teman. Teman-teman udah pada tahu nih ini kakak yang kece yang lagi sama saya ini adalah siapa. Nanti buat teman-teman yang masih bingung atau mau kenalan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, nanti kami akan mention media sosial kami di akhir video ini. Luar biasa ya. Apalagi yang ganteng-ganteng ini karena yang laki-laki di Labuan Bajo ini udah makin sedikit ya, Sobat PLC. Populasi perempuan makin banyak. Makin banyak. Nah, kalau gitu langsung aja nih ke pertanyaan inti kita. Jadi, sebenarnya kenapa sih kuliah itu penting? Mungkin boleh dari Karen dulu pandangannya seperti apa, Kak? Kayaknya harus dari perempuan dulu deh. Biasanya ladies first ya. Oke, dari Kak Indah ya yang paling cantik. Boleh Kak Indah, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya sekarang itu kesetaraan gender ya, jadi mau perempuan laki-laki sebenarnya sama. Tetapi terima kasih karena saya dipercayakan untuk menjadi yang pertama. Terima kasih. Jadi kalau berbicara seputar kenapa sih kuliah itu penting, sebenarnya disclaimer dulu bahwa mau setelah kita lulus dari SMA misalnya itu tergantung kita mau memilih langsung kuliah atau mau kerja atau juga mau nikah, itu pilihan kita. Tetapi kenapa kuliah itu penting? Yang pertama yang perlu kita ketahui itu bahwa kuliah itu adalah jenjang lanjutan di mana kita akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Di kuliah itu kita akan belajar banyak hal. Terus di kuliah juga itu adalah wadah kita untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam. Dalam arti begini, setelah kita lulus SMA itu kan kita memilih kuliah. Nah di luar sana mungkin banyak yang kita melihat kenyataan bahwa kita kuliah jurusan apa, kemudian kita kerja di bidang apa. Nah, karena di kuliah ini kita bukan hanya kuliah itu bukan hanya berbicara soal gelar, bukan hanya berbicara soal kita mau nongkrong 4 tahun gitu kan kalau kata orang, tapi dengan gaya elit begitu kan. Tetapi di kuliah itu lebih pada banyak yang kita pelajari, bukan hanya tentang SKS, bukan hanya tentang mata kuliah, bukan hanya gelar tadi itu, tetapi banyak yang kita pelajari. Seperti misalnya saya sendiri, yang awalnya saya kerja, terus tiba-tiba sekarang masuk kuliah. Di kuliah itu kita banyak belajar. Saya mungkin bidangnya akuntansi perpajakan, jurusan akuntansi perpajakan, tetapi puji Tuhannya apalagi Politeknik Elbajo Komodus ini kampus vokasi yang memang menyamaratakan gitu. Tidak karena saya dari akuntansi pajak tidak diberi kesempatan untuk di pariwisata misalnya begitu. Jadi di kuliah ini saya banyak kenal organisasi, saya banyak belajar banyak hal bukan hanya di dalam kampus. Jadi di situ saya jadi lebih tahu apa yang sebenarnya passion saya, apa yang saya mau begitu. Jadi tidak salah kalau misalkan jadi di kuliah itu jadi tidak salah setelah saya kuliah, saya mungkin tidak di bidang akuntansi atau pajaknya saya kerja. Mungkin di bidang lain yang memang saya temukan di saat kuliah bahwa oh ternyata saya lebih suka di sini nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kuliah itu kenapa kuliah itu penting? Karena jadi gini, pilihannya itu tadi kalau misalkan kuliah atau tidak kuliah itu tergantung. Kalau kamu tidak kuliah, nah sebuah pilihan kan ada resikonya nih. Kalau kamu tidak kuliah, resikonya itu adalah kamu tidak akan pernah tahu seberapa penting kuliah itu. Nah ketika kamu kuliah, kamu pasti akan tahu seberapa penting
kuliah itu. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya guys ya. Kenapa kuliah itu sangat penting? Karena banyak hal yang akan kita pelajari. Kuliah itu tempat kita bertumbuh, tempat kita untuk menemukan jati diri kita sebenarnya. Jadi sekarang tergantung pilihannya itu kembali pada tangan kita. Tapi kan ini menurut saya, jadi menurut teman-teman gimana? Ya. Oke. Nah, mungkin sebelum lanjut ke teman-teman, boleh ya tanya lebih dalam lagi biar lebih mengulas lagi seperti apa Kak Indah ini. Jadi tadi kan Kak Indah menyampaikan bahwa Kak Indah ini adalah berasal dari jurusan akuntansi perpajakan, tetapi juga mengikuti beberapa organisasi sehingga bisa berkecimpung langsung di dunia pariwisata. Mungkin boleh diceritakan Kak pengalamannya berkecimpungnya itu seperti apa, dan mungkin di event-event internasional di Labuan Bajo kan Kak, boleh silakan. Baik, terima kasih Kak Claudia. Jadi kenapa tadi kuliah itu kan tempat wadah kita untuk belajar, untuk bisa mengenal diri sendiri, untuk lebih tahu passion kita itu apa, yang kita suka itu apa. Jadi misalnya sekarang ini saya angkat contoh diri saya sendiri ya. Misalnya saya kan Juga boleh. ada yang mau dikenal lebih dalam mungkin nanti next gitu. Jadi sekarang saya berbicara soal diri sendiri saja dulu kali ya. Saya tadi itu jurusan akuntansi perpajakan, tetapi di Politeknik Elbajo Komodus saya sudah mengikuti berbagai organisasi dan juga berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman baru bagi saya. Misalnya di yang terbaru ini kan di KTT ASEAN kemarin, puji Tuhan kami diberi kesempatan sebagai delegasi mudanya Labuan Bajo untuk ikut terlibat dalam KTT ASEAN. Terus kemudian di G20 G20 itu kita juga diberi kesempatan untuk terlibat di situ, LO, ASAR, semuanya kita diberi kesempatan. Terus kemudian di Gua Batu Cermin beberapa tahun lalu yang IAWP itu semua kita saya ikuti. Terus kemudian yang sekarang yang sedang saya masih rintis dan maksudnya ini kita ngemsi gitu, ngemsi. Jadi itu merupakan kalau kita kerja nih, plus minusnya gini, kerja itu memang benar kita akan langsung dapat uang, benar sekali. Sedangkan kuliah kita hanya membuang uang mungkin ya, tetapi ada plusnya juga. Kerja kita setelah dapat uang, misalnya gini, kita kerja dari pagi sampai pulang jam 9 malam, setelah itu kan kita istirahat. Sedangkan di kuliah itu belajar itu satu paket. Dalam arti begini, tidak hanya kamu sebatas duduk di ruangan habis itu selesai, tidak ada. Kamu akan gali lagi apa yang sudah kamu pelajari di kelas itu di luar. Kamu cari tahu informasi di luar, pelajari lagi lebih dalam. Jadi mungkin memang banyak ya sekarang yang berpikir bahwa kayak sama saja kuliah tidak kuliah. Toh nanti ujung-ujungnya sama-sama cari kerja. Atau sekarang kan banyak platform yang tempat untuk kita belajar. Tetapi bukan itu permasalahannya. Di kerja kita tidak bisa kembangkan apa yang kita inginkan. Misalnya saya kan pernah kerja 4 tahun juga ya sebelum saya masuk kuliah. Luar biasa ya. Jadi gini, di tempat Ini tamatan tahun 2000. 2017 saya tamatan SMA-nya. Jadi begini, ya puji Tuhan gitu. Misalnya di tempat kerja dulu. Ini sharing pengalaman saya pribadi. Teman-teman boleh berkomentar juga apapun itu. Tetapi begini, di tempat kerja saya dulu, saya misalnya posisinya posisi pejabatan saya yang pertama misalnya, yang saya tahu itu pokoknya porsinya di bagian itu saja. Misalnya pekerjaan saya dulu itu bidang A, karena memang jujur saya tidak bisa sebutkan juga di sini, begitu. Di bidang A. Jadi saya hanya akan tahu sepanjang saya kerja bahwa oke, yang penting beres nih bidang saya A. Terus kemudian pada saat saya diangkat jabatannya pun waktu itu saya hanya tahu bahwa oke, tupoksi kerjanya saya ini dari A sampai B. Sedangkan di luar itu karena bukan porsinya saya, jadi saya tidak akan mau pelajari begitu. Memang banyak juga di luar sana yang mungkin akan mau belajar. Sedangkan kalau orang yang seperti saya, yang penting saya sudah kerjakan apa yang menjadi porsinya saya tidak akan terlalu peduli dengan hal lain, komentar orang ataupun pekerjaan orang lain, saya tidak akan berani berkomentar. Sedangkan di kuliah ini saya belajar banyak hal yang seperti tadi itu. Saya akuntansi tiba-tiba harus pergi lagi ke pariwisatanya, saya harus banyak sekali hal yang saya pelajari. Jadi kurang lebih ada perbedaan yang sangat mendalam antara kamu mau kuliah atau kamu tidak kuliah. Jadi ada perbedaan. Baik, luar biasa sekali. Nah, teman-teman atau Sobat PLC itu bisa mendengar sendiri apa yang telah disampaikan oleh Kak Indah. Jadi sebenarnya pada saat berkuliah itu, kita juga selain menambah wawasan itu kita menambah kualifikasi atau kompetensi diri ya. Jadi kita masih bisa mengevaluasi kira-kira kita ini passionnya di mana. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung kira-kira mau masuk jurusan apa nih. Nah, nanti boleh teman-teman lebih detail lagi boleh kunjungi ke akun Instagram kami di Elbajo
Bajo Komodus. Nanti teman-teman boleh langsung chat adminnya juga untuk mengetahui ada berapa jurusan, terus kemudian bisa belajar tentang apa saja. Nah, dan juga karena Politeknik El Bajo Komodus ini masih menjadi satu-satunya kampus di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kesempatan yang diraih juga itu lebih besar. Jadi banyak sekali event-event internasional yang memang melibatkan kampus PLC kita. Nah, jadi jangan salah ya, kampus-kampus di luar itu memang cukup besar dan bagus, tetapi daya saingnya itu tinggi, sehingga memang untuk event-event besar seperti ini tuh opportunity atau kesempatan untuk kampus kita itu lebih banyak lagi. Nah, seperti Kakak Indah tadi. Mungkin selanjutnya boleh ke Kak Ren dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Claudia. Kakak atau adik saya panggil? Claudia aja Kak, biar lebih Claudia aja. akrab. Siap. Kenapa perlu kuliah? Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Indah sih tadi, banyak sekali. Jadi saya hanya perlu menambahkan sedikit ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa kita perlu kuliah? Yang pertama, kalau menurut saya sih membentuk pola pikir bagaimana kalau misalnya nanti kita di dunia kerja, kemudian ketika kita juga berhadapan dengan orang kan, di kuliah itu kan semuanya itu dibentuk. Tadi yang disampaikan oleh Indah juga membentuk mencari jati diri gitu kan. Jadi itu sih. Kemudian memperluas networking juga. Jadi saya kalau tanpa saya harus kuliah, mungkin saya tidak kenal juga dengan teman-teman di sini kan. Jadi kuliah itu penting ya, karena itu juga selain kalau misalnya kita punya tujuan. Memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan begitu. Tetapi dengan kuliah, jadi kita bisa mempermudah untuk mencapai apa yang kita tuju. Misalnya kita pengen menjadi kaya atau pengen uang banyak begitu kan. Dengan kita punya networking banyak, pada saat kita berbaur di organisasi kah, atau kita ikut kegiatan apalah, event-event internasional tadi. Jadi itu juga bisa mempermudah kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan begitu kan. Jadi saya kira itu sih kalau menurut saya. Oke, baik nih Kak. Nah, dari yang saya dengar-dengar juga ternyata Karen ini sambilannya kerja ya, dan kerjanya itu lebih dari satu ya Kak. Nah, buat sobat-sobat PLC di luar sana yang mungkin kayak aduh pengen kuliah nih tapi masih kerja, gimana ya kira-kira. Nah, kalau dari kampus PLC sendiri itu dosen-dosennya itu sangat mendukung terkait jika ada mahasiswa yang bekerja, jadi akan diberikan izin ya untuk bekerja. Tetapi mungkin dari pengalaman langsung ya, apalagi Karen ini memiliki pekerjaan lebih dari satu, mungkin boleh diceritakan pengalamannya ya Kak ya. Maksudnya pekerjaan lebih dari satu gitu. Sebenarnya iya memang betul, saya kerja sambil kuliah begitu. Karena memang di PLC itu mengizinkan mahasiswa untuk kerja gitu. Kenapa? Karena kurikulum yang diterapkan di sana itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi lebih banyak, mungkin cuman 40% materi ya, teori ya. Jadi 60%-nya itu Praktek, lebih ke betul. praktek. Jadi kenapa itu lebih banyak? Mungkin di dunia kerja si mahasiswa ini lebih banyak dibandingkan dia hanya belajar melulu. Jadi begitu dia terjun langsung ke dunia usaha atau dunia kerja, jadi dia bisa lebih mudah begitu, terbiasa begitu. Nah, sebenarnya pekerjaan saya hanya satu sih. Oh, itu ya Kak. Nah, kalau yang saya dengar-dengar kan, yang saya dengar-dengar kan Kakak juga selain kan tadi Kak Ren itu dari manajemen pemasaran internasional ya, sudah punya produk sendiri juga, terus kemudian sudah bekerja di salah satu startup ya Kak di Labuan Bajo, dan juga Kak Ren ini itu membantu bekerja sama ya dengan prodi lain, mereka itu membuat usaha ya Kak terkait daripada travel agent. Nah, boleh diceritakan mungkin sedikit nih Kak, karena luar biasa banget loh bisa sebanyak ini gitu kan. Boleh. Itu benar. Jadi itu tadi apa yang saya sampaikan dari awal, kuliah itu memang selain untuk membentuk pola pikir juga untuk memperluas networking. Relasi, jadi betul. Kebetulan ini boleh disebut nggak di sini Bu untuk usaha yang kita punya? Boleh ya. Jadi kita punya website namanya Lakotrip. Jadi bisa nanti cek di IG kita. Boleh ya sobat-sobat PLC di luar sana ya. Kalau mau trip ke Labuan Bajo silakan buka Lakotrip ya Kak ya. Jadi saya dan teman-teman dari Ekowisata, juga ada yang dari IT, kita berkolaborasi
membentuk sebuah membuat website begitu. Ide dari awalnya memang karena kita sering nongkrong bareng dengan teman-teman, jadi kita juga berpikir begitu. Kita pengen membuat sesuatu ini apa kira-kira begitu. Terus kita ada ide buat sesuatu ya kita buat begitu. Oke, yang dari IT apa yang bisa kamu lakukan? Yang dari ekowisata apa? Saya dari marketing apa yang bisa saya lakukan? Jadi masing-masing kita ini punya kontribusi. Ya sudah, ketika kita ada ide, kita buat dalam satu website. Itu si IT-nya dia bertugas untuk membuat websitenya sendiri. Kemudian saya yang di bagian marketing, yang dari ekowisatanya dia juga membantu untuk membuat paket wisata, atau juga karena dia punya banyak kenalan di dunia pariwisata di Labuan Bajo gitu, dia bisa juga kita bekerja sama dengan beberapa travel agent juga, begitu. Jadi itu sih, kita berkolaborasi begitu. Ada output yang kita dapatkan ketika kuliah. Oke, luar biasa ya Sobat PLC, bisa disimak sendiri bagaimana mindset daripada mahasiswa yang telah kuliah ataupun waktu saya pribadi ya Kak, saya waktu SMA itu mindsetnya ketika tamat, kebetulan saya dari kejuruan SMK, mindset saya itu bahwa setelah saya tamat saya harus langsung kerja nih. Tidak pernah ada pikiran bahwa saya harus menciptakan usaha sendiri. Nah, ternyata setelah kuliah itu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita bisa berkolaborasi sehingga pekerjaan itu lebih mudah dan akhirnya kita bisa membuka peluang usaha sendiri sehingga menciptakan lowongan kerja untuk orang lain dan juga untuk penghasilannya ya tidak main-main juga ya Kak ya. Luar biasa. Semakin berjalannya waktu itu kan, ketika kita bertemu dengan orang banyak itu kan ada saja ide-ide cemerlang atau ide gila, orang Jakarta bilang ya luar biasa ya Kak. Jadi ini generasi muda ya seperti ini harus banyak membangun. Oke. Kalau menurut Claudia sendiri kenapa sih kuliah itu penting? Karena tadi sudah tanya nih kita. Oke. Kalau dari Claudia sendiri gimana? Nah, kalau dari saya pribadi itu kenapa kuliah itu penting? Yang pertama mindset ya atau pola pikir. Nah, menurut saya kuliah itu sangat penting. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada saat saya tamat SMK, pikiran saya itu bahwa uang dan uang, bekerja membantu orang tua, karena memang kita di Indonesia Timur ini ya memang sangat terbatas ya, ada pekerjaannya paling orang lain tuh polisi dokter, dan itu membutuhkan modal yang cukup besar. Ternyata di samping kita ini telah ada pariwisata yang begitu pesat ya, yaitu Labuan Bajo tadi. Selain sebagai kota super premium, Labuan Bajo juga sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Nah, di mana kami ini sebagai generasi muda tentu saja hadir sebagai sumber daya manusia yang akan menyokongnya, membantu mengembangkan Labuan Bajo itu sendiri. Nah, ini menjadi peluang ya. Ya, peluang yang sangat besar ya, karena memang boleh dilihat tingkat pengembangan ya di Labuan Bajo ini sangat pesat, tidak hanya di sektor akomodasi perhotelan saja, marketing, pengelolaan panganan lokal maupun panganan yang ada di Indonesia yang dikembangkan di Labuan Bajo ini sangat banyak ya, dan juga transportasi UMKM juga semakin besar, dan penghasilannya itu tidak yang hanya untuk uang jajan saja ya, memang bisa menjadi bukan hanya side job ya, tetapi bisa menjadi main job juga. Nah, jadi memang sangat penting untuk teman-teman berkuliah karena relasi itu sangat penting. Jadi sama seperti saya juga, Indah juga, dan beberapa teman yang lain ini, saya waktu awal-awal itu paling berpikir hanya membuat wirausaha saja seperti itu. Nah, ternyata di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang saya tidak ketahui ya. Nah, kalau selama Claudia kuliah begitu pernah pernah berkecimpung di organisasi atau pernah ikut event juga? Nah, puji Tuhannya seperti itu, karena sejak SMP saya sudah aktif berorganisasi. Jadi memang pada saat kuliah juga saya mengikuti cukup banyak kegiatan yang ada di kampus. Nah, setelah dari situ mungkin karena dosen ini melihat ya kami beberapa orang ini cukup aktif dan cukup bisa, jadi kami itu dipilih ya untuk mengikuti beberapa kegiatan ya. Kami bergabung menjadi liaison officer ya, liaison officer, dan juga buat teman-teman yang belum tahu itu tuh semacam guide, tapi dia itu tidak hanya guide, dia bisa untuk menerima tamu, juga untuk menjadi pendamping delegasi. Nah, jadi saya pribadi itu sudah mengikuti beberapa side event dari G20 seperti Asia International Water Week, kemudian Energy Transition Working Group, dan beberapa event-event lain lagi. Dan juga kemarin pada saat di G20 saya juga menjadi LO untuk mendampingi
didampingi Dubes India. Jadi Wow, ini kami keren. trip ya, betul-betul yang kayak saya juga sampai kaget loh, saya bisa diberi kepercayaan untuk mendampingi tamu-tamu VIP ini. Wow. Nah, seperti itu. Jadi iya benar, kayak kaget juga kita mahasiswa kalau kita kuliah di luar belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama kan. Iya, iya, Nah, iya. seperti itu. Tidak hanya G20 tetapi juga pada saat ASEAN Summit kemarin. ASEAN Summit kemarin itu kami mewakili menjadi LO juga daripada pemimpin-pemimpin redaksi MNC, TV One, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia untuk melihat venue-venue yang ada, venue-venue untuk KTT ASEAN Summit ini. Jadi betul-betul pengalaman yang sangat-sangat membanggakan menurut saya karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, Ya. seperti itu. Kalau dia tidak kuliah gitu kan kemarin tidak Iya. kesempatan ini. Betul. Kalau dia masih iya. ikut mindset yang SMA, kalau mending langsung kerja daripada dan kuliah. uang-uang aja Mungkin kan. kalau dia Benar. tidak akan dapat kesempatan Iya, yang benar belum tentu banget. ya Kak, belum tentu dapat Nah, dan kesempatan. dari situ kami tuh dikenal oleh beberapa IO. Nah, IO ini biasanya dulu dia selalu lewat kampus ya untuk mencari teman-teman yang mungkin mau LO partner. Sekarang itu mereka biasanya kontak pribadi. Jadi itu menjadi network juga ya Kak ya. Luar biasa. Kontak pribadi jangan-jangan ada sesuatu ini. Aduh, enggak dong. Ini profesional pekerjaan. Profesional. Nah, jadi Oke, oke. bukan hanya saya saja, tetapi saya juga mengajak teman-teman tidak hanya dari jurusan hotel saja, tetapi dari MPI juga, akuntansi, TI juga. Jadi semua jurusan prodi itu saling berkolaborasi sama-sama untuk membawa nama PLC ini agar lebih dikenal oleh banyak orang Wow, lagi. keren. Luar biasa. Wow. Welcome to Ngobar Game Zone. Let's play! Apa nama hewan yang hidup di air dan memiliki sirip? Tidak. Enggak dong, enggak gimana sih? Afrika santai. Leha-leha. 8 kali 4. Kau 16. Digunakan untuk menulis. 2 poin. Oke. Apa arti kata cergas? Pintar. Tegas. Serba bisa. Apa nama warna yang terletak di antara kuning dan hijau? Magicku hijau. Ih, salah. Hijau. Siapa yang memimpin Indonesia saat ini? Siapa itu? Winjing udah skip. Siapakah yang memimpin Indonesia saat ini? Dan Maruf Amin. Nama ibu kota Indonesia? Jakarta. Planet ketujuh dari matahari? Saturnus. Uranus. Apa nama hewan yang bisa hidup di darat dan di air? Ular. Nanti bisa loh. Apa? Ular besar itu? Anaconda. Hewan yang terbang dan mengeluarkan madu? Oh. Ular. Wani. Anjing. Saya dengar keluar maju. Yang menemukan batu pijar? Thomas Edison. Iya. Keluar maju. Apa nama benua yang paling luas di dunia? Antartika. Asia dong. Nama kita yang dari ya butiran debu dari desa ini. Yang baik kedepannya, yang baik menjadi lebih baik, dan yang sudah baik menjadi yang terbaik. Wow, luar biasa ya. Langsung